Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan anggota Senat Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Yang terhormat perwakilan Bakordik dan Komkordik Rumah Sakit Jejaring. Yang terhormat Ketua Persaluni. Yang terhormat Ketua ID Wilayah Jakarta Pusat. Yang terhormat para orang tua, peserta baiat dan hadirin sekalian. Pertama-tama, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan kalam ilahi oleh Bapak Dr. Andes M. Arsad MAG. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim.
دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semogalah kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ketua Senat Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi membuka upacara Baiat Dokter Muslim periode April 2020 oleh Dr. Diniwati Mukhtar MKes. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi dalam rangka upacara Baiat Dokter Muslim periode 21 April 2020 dinyatakan dibuka. Lagu Mars Yarsi. Pembacaan Surat Keputusan Dekan tentang hasil yudisium Dokter Muslim oleh Sekretaris Prodi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi kepada Dr. Hastuti Rahmi, SPTHT KL, dipersilakan. Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi nomor 10-Dek-Cap-4-2020 tentang penetapan mahasiswa yang telah lulus uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter
Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Menimbang, 1. Bahwa berdasarkan pengumuman hasil uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter berbaris CBT dan OSCI periode ujian bulan Februari 2020 sebanyak 53 orang mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi dinyatakan telah lulus UKMPPD, CBT, dan OSCE. 2. Bahwa kelulusan tersebut telah disahkan dalam rapat yudisium profesi dokter secara online pada tanggal 17 April 2020. Memperhatikan 1. Undang-Undang Pendidikan Kedokteran Nomor 30/2013. 2. Permendikbud Nomor 30/2014 tentang tata cara pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter atau dokter gigi. 3. Hasil rapat yudisium dokter secara online pada tanggal 17 April 2020. Memutuskan menetapkan mahasiswa yang tercantum dalam daftar lampiran sebanyak 53 orang dinyatakan telah menyelesaikan program pendidikan profesi dokter berdasarkan rapat yudisium pada tanggal 17 April 2020 dan berhak menyandang gelar dokter. Surat keputusan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang memungkinkan. Surat keputusan ini ditinjau kembali. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2020 oleh Profesor Dr. Hajah Rika Yuli Wulandari, M. Health Science, PhD. Lampiran Surat Keputusan Dekan nomor 10-Dek-4-4-2020 tanggal 18 April 2020 tentang penetapan mahasiswa yang telah lulus uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. 1. Airlangga Putra Husni Lubis. 2. Kinetika Martilian Tining Tias. 3. Nabila. 4. Rahmadini Elkri. 5. Deni Rahmat. 6. Petra Fredinosa Hadriansyah. 7. Tiara Windasari Agustin. 8. Yolanda Syafitri. 9. Aguswan Purwendo. 10. Hairun Nisa. 11. Deni Susanto. 12. Hani Ardian Holis. 13. Kaila Audivisi. 14. Liza Astrina Devi. 15. Nabila Rizdiana Putri. 16. Sekar Cesaruni. 17. Seli Viani. 18. Adiska Marshilivia Dewi Rahma Fitri. 19. Ahdan Aufa. 20. Andina Dewanti. 21. Anissa Fikriani. 22. Arlita Mirza Dian Prastiwi. 23. Arum Prabuning Tias. 24. Ashila Hamidah Asegaf. 25. Dea Melinda Sabila. 26. Devita Dia Widiani. 27. Eli Susanti. 28. Faisal Muhammad. 29. Faisal Anwar. 30. Farah Fahria. 31. Hajar Haniah. 32. Harsah Denanda Putra. 33. Heva Normalita Putri Mahmud. 34. Iga Faldini Ghazali. 35. Ike Kumalasari. 36. Kartika Widyanindita Kusumawati. 37. Miftahuddin Alif Sugeng. 38. Miftah Ayu Ardianti. 39. Muhammad Alfiansyah. 40. Muhammad Reski Saputra. 41. Nabila Adani. 42. Nadia Hardianti. 43. Nerisa Arfiana Rahadianti. 44. Prima Paramita Mubarani. 45. Putri Rahmawati. 46. Reski Ramadan. 47. Rizky Fauzi Rahman. 48. Rizky Marfira. 49. Rizky Caranggono. 50. Satrio Madipurwo. 51. Sabrina Setiasari. 52. Siti Solihah. 53. Yobi Arisa Putra. Baiat Dokter Muslim dipimpin oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Kepada peserta baiat,
Dimohon untuk mengaktifkan mikrofon dan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada calon dokter muslim baru Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, kita akan melafalkan baiat dokter muslim yang diucapkan di hadapan Senat Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Saya harapkan saudara-saudara mengikuti apa yang saya lafalkan. Apakah bersedia? Sedia. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah Ada Tuhan selain Allah. dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wallahi. Satu. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan. Dua. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran. Tiga. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. 4. Saya akan menjalankan tugas saya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. 5. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui kepada orang lain karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter. 6. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan dokter saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan. Sekalipun diancam
diancam. 7. Saya akan menghormati Saya akan akan menghormati setiap hidup insani setiap setiap hidup hidup insani, insani mulai dari saat pembuahan, mulai dari saat pembuahan. 8. 8. Saya akan senantiasa saya akan senantiasa utamakan kesehatan penderita. makan kesehatan penderita. 9. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh Saya akan berikhtiar Dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, bangsa, kesukuan, sukuan, politik, politik, kepartaian, dan atau kedudukan sosial atau kedudukan sosial dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita. dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita. 10. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih Penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. 11. Saya akan perlakukan teman sejawat saya bagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. 11. Saya akan mentaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 13. Saya ikrarkan baiat ini dengan sungguh-sungguh. Saya ikrarkan baiat ini dengan sungguh-sungguh. Dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya sebagai dokter muslim yang berpedoman pada firman Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya salatku, pengabdianku, kehidupanku, dan kematianku karena Allah pemelihara alam semesta. Terima kasih. Saudara-saudara telah selesai melafalkan baiat dokter muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Muslim dipersilahkan duduk dan menonaktifkan kembali mikrofon. Pembacaan perilaku dokter Muslim oleh Dr. Faisal Anwar. Dipersilakan. 20 perilaku dokter Muslim Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. 1. 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. 2. Memulai sesuatu dengan membaca basmalah dan mengakhirinya dengan hamdalah. 3. Menghadirkan seseorang perawat atau keluarga pasien kalau memeriksa pasien lawan jenis. 4. Dokter muslimah selalu memakai jilbab. 5. Menepati janji kalau berjanji. 6. Menegakkan kejujuran. 7. Mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukannya. 8. Berprinsip kalau pasiennya sembuh, bukan dia yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Selalu meminta informed consent. 10. Mengikuti perkembangan iptek dengan menghadiri pertemuan ilmiah. 11. Melaksanakan ibadah maddoh. 12. Mampu menjadi imam sholat, khotib Jumat, dan memimpin doa bagi dokter laki-laki. 13. Mampu memberikan ceramah agama. 14. Mengingatkan pasiennya yang muslim untuk melaksanakan ibadah maddoh. 15. Mengingatkan pasiennya untuk berobat dengan obat yang halal. 16. Mengingatkan pasiennya untuk makan dan minum yang halal. 17. Mampu menjelaskan landasan Al-Quran dan hadis yang relevan terhadap isu kedokteran atau kesehatan yang telah ada fatwanya. 18. Dalam hal tidak tahu fatwa sebuah isu kedokteran atau kesehatan, dia selalu menghubungi pakar di bidang itu. 19. Mengadakan pengajian keluarga. 20. Menjaga kerahasiaan informasi pasiennya. Sambutan lulusan dokter Muslim oleh perwakilan dari peserta Baiat Dokter oleh Dr. Hani Ardian Holis. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Profesor Dr. Haji Jurnalis Udin, PAK, selaku Ketua Yayasan Universitas Yarsi. Yang terhormat Profesor Dr. Fasli Jalal, PhD, selaku Rektor Universitas Yarsi. Yang kami hormati Profesor Dr. Haja Rika Yuli Wulandari, M.Health Science, PhD, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Yang kami hormati Dr. Diniwati Muhtar, MK, selaku Ketua Senat Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, beserta jajarannya dan guru-guru besar kami. Yang kami hormati Dr. Ferry Rahman, MKM, selaku Sekretaris ID Wilayah Jakarta, dan kepada seluruh sivitas akademika Universitas Yarsi, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah sehingga kita dapat berkumpul di acara Baiat Online Dokter Muslim batch Februari 2020 ini dalam keadaan sehat walafiat. Sejawat sekalian yang berbahagia, saya selaku Ketua Panitia Baiat Dokter Muslim mengucapkan selamat datang kepada para hadirin yang telah datang di acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak universitas serta rekan-rekan panitia yang telah membantu dalam penyelenggaraan acara ini. Hari ini tentulah menjadi hari yang kita tunggu sejak lama. Hari di mana seluruh upaya yang dilakukan selama menjalani pendidikan dokter telah bermuara pada prosesi pengambilan sumpah dokter. Hari ini menjadi begitu istimewa, karena setelah hari ini melekat gelar dokter yang disandingkan dengan nama kita. Dengannya melekat pula tanggung jawab besar yang akan dipikul oleh kita semua sebagai insan kesehatan. Mengenang hari ini mengingatkan kita kembali akan kenangan masa pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Pendidikan yang dipenuhi dengan suka maupun duka dalam menjalani prosesnya. Dari surat Al-Insyirah ayat 7 menyebutkan, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa ada pekerjaan-pekerjaan lain yang menanti. Setelah ini, program internship dokter Indonesia harus kita jalani dalam masa pandemi COVID-19 ini. Mari kita jaga tradisi luhur profesi ini, mari kita jaga nama baik alma mater kita dalam menjalani setiap aktivitas. Jangan lupa berikan senyuman terbaik kita, berikan pelayanan dengan kompetensi tertinggi kita,
dan tidak lupa selipkan doa bagi kesembuhan pasien-pasien kita. Hadirin yang berbahagia, atas seluruh pencapaian yang telah diraih dan tahapan yang telah dilalui pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya mewakili rekan-rekan dokter baru untuk mengucapkan beribu terima kasih kepada orang tua kita yang tiada henti memberi dukungan sampai kita berada di titik ini. Kepada Rektor Universitas Yarsi yang telah mengizinkan kami untuk menjalani pendidikan di kampus tercinta ini, terima kasih juga kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi beserta guru-guru kami. Terima kasih karena beliau-beliaulah kami belajar tentang keteladanan, karena beliau-beliaulah kami memahami ilmu kedokteran. Semoga ilmu yang beliau-beliau berikan Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai amalan ilmu yang bermanfaat sehingga menjadi pahala yang terus mengalir. Terima kasih juga kami ucapkan kepada staf dan karyawan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi atas seluruh bantuannya selama ini. Tidak lupa, pada kesempatan ini kami mengucapkan permohonan maaf yang tulus kepada seluruh pihak atas segala hilaf yang pernah kami lakukan. Kami memohon doa agar senantiasa mampu memperbaiki diri, mengamalkan ilmu dengan kompetensi terbaik, dan mampu mendewasakan untuk mengemban amanah sebagai dokter muslim di masyarakat. Rekan-rekan sejawat terkasih, selepas kegiatan ini berakhir, kita akan menjalani hidup sebagai dokter, yang setiap detiknya adalah detik-detik pengabdian, yang setiap ucapan, sikap, dan tindakannya terkait dengan sumpah luruh profesi ini. Dengan merupakan cerminan keindahan hati, mari kita lakukan yang terbaik, menjalani nafas panjang pengabdian profesi ini, hingga habis masa pengabdian kita, hingga tutup usia kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi setiap langkah kita dan memberikan kita kekuatan untuk menjalani semuanya. Semoga wabah pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa berkumpul bersama-sama di kampus tercinta kita Universitas Yarsi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Rika Yuli Wulandari, M. Health Science PhD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Sekretaris ID Wilayah DKI Jakarta yang mewakili Ketua ID Wilayah, Dr. Ferry Rahman, Ketua Yayasan Yarsi, Profesor Dr. Jurnalis Udin PAK, Rektor Universitas Yarsi, Profesor Dr. Fasli Jalal PhD, Direktur Rumah Sakit Pendidikan Utama, Rumah Sakit Pendidikan Satelit, dan Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi atau yang mewakili, Ketua Senat, para guru besar, anggota Senat Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, peserta Baiat Dokter Muslim Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, beserta orang tua, para keluarga dan handai tolan, serta Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah bersama-sama kita berdoa, memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan dan perlindungan kepada kita semua beserta keluarga besar, handai tolan, dan orang-orang di sekeliling kita, beserta seluruh masyarakat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah, siapapun yang berdoa, memohon pertolongan kepada Allah, senantiasa menyebut asma Allah, baik secara lisan maupun di dalam hati, akan senantiasa diberikan pagar keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, serta adik-adik Dr. Muslim Yarsi yang berbahagia. Saat ini kita sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19. Di Universitas Yarsi, sejak 16 Maret 2020, kita sudah menerapkan social distancing, physical distancing, dan work from home. Hal ini semata-mata karena kita berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 lebih lanjut. Oleh karena itu, hari ini pertama kali dalam sejarah Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, kita melakukan baiat dokter muslim dengan cara daring. Mudah-mudahan baiat ini tidak mengurangi kekhidmatan dari proses acara ini. Saya sampaikan selamat kepada adik-adik dokter muslim baru. Hari ini telah dibaiat sebanyak 53 dokter muslim, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Hingga saat ini telah diluluskan sebanyak 6.187 dokter muslim di usia Universitas Yarsi yang tahun ini menginjak usia ke-53 tahun. Saya sampaikan pula selamat kepada kedua orang tua yang telah berhasil menghantarkan Ananda menjadi seorang dokter. Semoga ilmu yang Ananda peroleh bermanfaat, baik untuk diri Ananda sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk nusa dan bangsa, dan untuk seluruh umat manusia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, dan adik-adik dokter muslim Yarsi yang berbahagia, saat ini Ibu Pertiwi kita sedang bersedih. Ibu Pertiwi kita sedang menangis. Banyak sejawat kita, tenaga medis, dan tenaga kesehatan lainnya yang berpulang, gugur setelah mendharma baktikan ilmunya untuk kepentingan pasien dan masyarakat. Tentu ini harus kita hargai. Marilah kita sama-sama mendoakan semoga amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka gugur sebagai pahlawan kesehatan. Oleh karena itu, saatnya Ibu Pertiwi sekarang memanggil peran serta kita semua, peran serta saudara-saudara dokter muslim lulusan Yarsi untuk mendharma baktikan ilmunya. Mari kita sukseskan gerakan dokter semesta yang telah dicanangkan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Namun demikian pesan saya, sebelum terjun ke medan perang, sebelum terjun membantu penyelamatan pasien-pasien, membantu menjaga kesehatan masyarakat kita, maka bekalilah diri saudara-saudara dengan bekal yang cukup. Ikutilah pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi profesi, baik oleh ID cabang, ID wilayah, perhimpunan-perhimpunan keahlian maupun keminatan. Ikutilah webinar-webinar yang tak pernah berhenti setiap hari selama work from home ini. Semoga semangat lifelong learning terus terpatri dalam benak saudara-saudara sekalian. Adik-adik dokter muslim baru yang berbahagia, perjuangan lulus dari pendidikan kedokteran dan lulus dari ujian UKMPPD perlu dirayakan dengan menyampaikan syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia ini, atas amanah yang disematkan ke dalam diri dan dada kalian. Semakin dekatkan diri kepada Allah, abdikan ilmu untuk kemanusiaan lillahi ta'ala, sebagaimana lafal baiat yang sudah saudara ucapkan. Saya ingin mengutip salah satu ucapan atau quote
yang disampaikan oleh pahlawan wanita nasional kita, Raden Ajeng Kartini. Kebetulan hari ini tanggal 21 April adalah hari peringatan hari kelahiran Kartini. Beliau dalam bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang. Ada satu kota yang patut kita teladani, yang bisa kita terapkan hingga saat ini, yaitu beliau menyampaikan, di samping otak, hati juga harus dibimbing. Tertulis di halaman 178 buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Adik-adik sekalian, kecerdasan otak bukanlah segalanya. Kita harus memiliki kecerdasan lain yang lebih tinggi, yang saling mendukung untuk mengantarkan kita ke arah yang dituju, yaitu kemantapan, ketenangan, dan ketentraman hati. Marilah kita sinergikan hati dan otak, sehingga ketika menjalankan profesi dokter, maka tidak hanya otak yang bekerja, tapi hati yang ikut bekerja. Tanyakan kepada hati saudara, jika hasil pemikiran saudara masih membutuhkan nilai rasa estetika kemanusiaan, berkonsultasilah kepada otak saudara, kepada otak kita, bila hati kita belum mantap untuk mengeksekusi sebuah keputusan, sehingga masih membutuhkan analisis yang akurat. Sebentar lagi, insya Allah 3 hari lagi, kita akan menjemput dan memasuki bulan suci Ramadan. Insya Allah itu adalah saat yang sangat tepat bagi kita untuk menempa diri kita, mengasah lahir batin kita. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang saya hormati, sebelum saya akhiri, marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta sebentar, menundukkan kepala kita, mengirimkan Al-Fatihah untuk para pahlawan nasional kita, untuk para pahlawan kesehatan, untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita, untuk para leluhur kita, orang tua, kakek, nenek, dan semua leluhur kita. Karena tanpa mereka, maka kita tidak akan hadir saat ini. Mari kita bersama-sama mengirimkan Al-Fatihah. Silakan. Terima kasih. Akhirnya kembali saya sampaikan selamat kepada adik-adik dokter muslim yang baru dibaiat. Selamat berbakti, selamat mengabdi, selamat menjemput nikmat-nikmat Allah selanjutnya. Terima kasih atas kehadiran para guru besar, pada Bapak Ibu pada baiat muslim hari ini yang dilakukan secara daring. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Saya pribadi maupun mewakili Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor Universitas Yarsi, Profesor Dr. Fasli Jalal, PhD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Dr. Ferry dari ID wilayah DKI Jakarta, Profesor Jurnalis Udin, Dr. Dini, Profesor Rika, Dekan Fakultas Kedokteran, beserta semua jajaran, para tamu-tamu terhormat kita dari Direktur atau yang mewakili Rumah Sakit Pendidikan Utama, Rumah Sakit Pendidikan Satelit, dan Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, dan Dr. Iken
yang mewakili alumni, ketua alumni kita, para orang tua yang berbahagia, teman sejawat, para dokter muslim baru, sudah 53 orang yang sudah melaksanakan baiatnya, Dr. Miranti dan jajaran rektorat, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita tidak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hanya atas perkenannya lah kita dapat berkumpul pada hari ini melaksanakan acara baiat dokter muslim Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi pada tahun 2020. Sebanyak 53 orang. Kita bersyukur bahwa di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, kita masih tetap bisa menjalankan acara baiat ini karena kita merasa bahwa justru dengan adanya wabah pandemi COVID ini, adik-adik akan dibutuhkan lebih banyak di lapangan. Kalau kita baca di berita di Amerika Serikat, di Universitas Boston, mereka mempercepat pelantikan atau penyelesaian dokternya dari yang seharusnya sebanyak 54 orang, dipercepat penyelesaian pendidikannya agar segera masuk menjadi barisan tenaga kesehatan yang sedang bertarung di Amerika Serikat menghadapi wabah COVID-19 yang luar biasa. Kita tahu Amerika Serikat adalah superpower, dia jago dalam berbagai hal, teknologi, ekonomi, tapi takluk karena udah hampir 800.000 rakyat Amerika dikenai dan sudah lebih dari 41.000 orang yang meninggal dunia. Di New York City, di pusat kekuasaan keuangan, teknologi, ternyata di sana bersemayam virus SARS-CoV-2 ini dengan dahsyat. Ini menunjukkan bahwa sebuah virus yang baru ditemukan 3 bulan yang lalu, atau 4 bulan yang lalu, ternyata bisa menundukkan dunia bertekuk lutut. Dan dengan kecepatan infeksi yang luar biasa, sudah lebih dari hampir 2 juta orang di dunia yang terinfeksi, dan sudah lebih dari 125.000 yang meninggal. Di kita alhamdulillah angkanya masih di bawah 7 ribuan atau sekitar 7 ribuan, dengan yang meninggal kira-kira 8%. Tentu hal ini akan berubah sesuai dengan bertambahnya kemampuan kita melakukan testing, yang nanti mungkin insya Allah kita bisa mentesting di antara 10.000 sampai 20.000 per hari. Berarti kita harus bersiap-siap bahwa angka yang akan menjadi positif ini secara bertahap akan bertambah, dan kita tidak perlu cemas karena memang ini sudah menjadi bagian dari resiko kita, karena infeksinya tidak lagi dari luar, dari Cina atau dari Jepang atau dari manapun, tapi infeksinya sudah beredar di tengah masyarakat, sudah berpindah dari seseorang kepada orang lain, sama-sama orang Indonesia. Dan yang cukup mencemaskan, bagaimana dinamika ritual Ramadan yang tidak bisa kita hindari, di mana jutaan orang berpulang dari kota-kota besar, termasuk Jakarta, ke desa-desanya, dan sudah kita lihat betapa sudah mulai terjadi infeksi di daerah-daerah pedesaan atau kota-kota kecil, dan ini tentu punya dampak yang luar biasa nanti kepada pelayanan kesehatan, kesiapan rumah sakit, kesiapan tenaga kesehatan, dan juga pembiayaan, dan yang tidak kalah penting dampak ekonomi yang dibuat atau dijadikan menjadi masalah bersama kita oleh virus COVID ini. Karena itu kita juga merasa bersyukur 53 orang dokter muslim lulusan Universitas Yarsi akan siap bergabung dengan kekuatan nasional tersebut. Paling tidak dimulai di tempat intensif nanti. Kita berharap Anda-Anda yang seharusnya sudah memiliki pengetahuan minimal tentang bagaimana itu virus COVID, bagaimana dinamika virus itu, cara dia menginfeksi, bagaimana proses patologinya di dalam tubuh manusia, sampai menimbulkan gejala, sampai sebagian sembuh, dan sebagian mendapatkan kekebalan, tapi sebagian tidak beruntung, dan akhirnya berpulang ke rahmatullah. Dan pengetahuan-pengetahuan ini, karena virus ini baru, belum ada sebuah SOP yang lengkap. Setiap hari ribuan riset dilakukan di seluruh dunia,
setiap hari ada informasi baru mengenai potensi obat, peluang adanya nanti akan lahir vaksin, tapi itu semua tetap masih jauh dari harapan kita. Sampai saat ini kita belum melihat tanda-tanda vaksin segera akan ditemukan, mungkin memerlukan 1 tahun sampai 1,5 tahun mendatang. Mudah-mudahan Tuhan mempercepatnya, amin. Dan dalam rangka obat, puluhan obat sedang diuji cobakan, beberapa yang disebut-sebut seperti hidroksikloroquine, ternyata beberapa studi menunjukkan bahwa dia tidak sehebat yang diduga pada waktu obat ini diuji coba. Sekarang antivirus remdesivir sedang dicoba, sudah ada tanda-tanda membaik, tapi jumlah sampelnya masih sedikit. Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Saya berharap 53 alumni Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi ini akan menjadi pelaku terdepan tentang pengetahuan terbaru di dalam virus corona ini, dan secara bertahap membangun kemampuan agar kalau berhadapan dengan pasien, kita bisa menjaga diri dengan baik, kita terhindar dari kontaminasi, kita bisa mengobati dengan baik sesuai dengan protokol terbaru yang sudah terbukti, tapi kita juga menjadi orang yang terbuka. Seperti Prof. Rika katakan tadi, seorang dokter yang sudah dibangun sedemikian rupa kompetensinya dan kemampuan keilmuannya, tetapi juga menjadi pembelajar sepanjang hayat. Belajarlah terus agar virus COVID ini kita kenal, kenapa terjadinya, bagaimana mencegahnya, kalau sudah terjangkit bagaimana mengobati, dan kita selalu keep up, selalu bisa mengupdate apa hal-hal terbaru, baik dalam anamnesa maupun diagnosa, maupun juga dalam pengobatan, sampai recovery dari pasien yang berhasil diselamatkan. Saya berharap 53 ini mudah-mudahan adalah tambahan kekuatan di Indonesia yang sekarang memang agak kelelahan menghadapi dampak dari virus COVID ini. Ini pun sebelum terjadinya penyebaran yang banyak di berbagai wilayah di Indonesia. Dan saya menduga dalam waktu tidak terlalu lama lagi, ini akan menjangkiti di banyak tempat, tidak hanya ibu-ibu kota provinsi, tapi juga sampai ke kota kabupaten dan malahan di bagian tertentu sampai ke desa. Karena itu dimanapun Anda berada nanti, menjadilah pelaku terdepan yang siap menunjukkan bahwa ilmu, kompetensi, akhlak yang didapatkan di Yarsi, kita siap untuk berperan untuk membantu sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang terkena musibah ini. Dan tentu di semua itu penyuluhan, komunikasi, informasi, dan edukasi ada hal terpenting. Dan Anda sudah dibekali bagaimana berkomunikasi sebagai dokter muslim. Mudah-mudahan ketidaktahuan, pembangkangan yang terjadi kalau kita lihat di PSBB itu adalah karena kurang mengalirnya informasi dalam bahasa yang mereka bisa cerna. Nah, mudah-mudahan rekan-rekan akan menjadi orang yang akan menunjukkan bahwa berkomunikasi dengan kalangan masyarakat manapun itu bisa kita lakukan dengan bahasa yang sesuai dengan bahasa mereka, tetapi prinsip-prinsip informasi yang akan kita salurkan dapat diterima dengan baik oleh mereka. Untuk itu saya mengucapkan selamat kepada 53 orang dokter kita. Terima kasih telah mempercayakan Yarsi sebagai tempat dididik dan tempat kawah candra di mukanya. Terima kasih juga atas perjuangan yang tidak mengenal lelah yang telah Anda tunjukkan selama ini, yang membuat kami bangga meluluskan Anda, dan Konsil Kedokteran Indonesia bangga menerima Anda karena Anda adalah bukti lulus dari uji kompetensi dokter Indonesia, ya, yang sekarang disebut UKM PPD. Nah, mudah-mudahan dengan modal itu jangan ragu sedikit pun, percaya diri dimanapun kita bekerja nanti, apakah di rumah sakit utama, di rumah sakit rujukan, apakah di rumah sakit daerah, apakah mulai di puskesmas, atau di lembaga-lembaga yang lain, jangan ragu-ragu, karena Anda adalah bukti dari pendidikan yang dilakukan di Yarsi, yang menyiapkan lulusannya bekerja di mana saja, insya Allah. Untuk itu kepada orang tua, saya ucapkan selamat, terima kasih juga, hanya dengan dukungan penuh secara moral dan material, pendampingan dan kesabaran yang luar biasa bagi mereka untuk berlabuh di pundak Bapak dan Ibu pada saat kesulitan, menyampaikan
kesulitan yang mereka hadapi, menyampaikan masalah-masalah yang kadang-kadang tidak bisa mereka selesaikan sendiri dalam berbagai bidang kehidupan. Karena dukungan Bapak dan Ibu lah anak-anak kita ini berhasil dengan tenang dan telah sukses menjalankan pendidikan dokternya dan siap masuk kepada cawah Candra di muka baru, yaitu bagaimana membuktikan sebagai profesional dia akan survive di tengah masyarakat. Dukungan seterusnya dari para orang tua tentu tetap diharapkan. Kita berharap mereka mengabdikan dirinya pada masa internship, selesai nanti bekerja di bidang manapun yang dipilih, melanjutkan karirnya yang tidak bertepi sesuai dengan potensi, minat, dan bakat mereka. Untuk itu kehadiran dari para orang tua kita tetap harapkan. Kepada Fakultas Kedokteran yang telah mendukung dan meluluskan dengan baik 53 adik-adik kita ini yang sudah menjadi lebih dari 6.000-an, jadi 6.100 kata Prof. Dika tadi, yang bergabung ke Dr. Iken untuk menjadi anggota baru, dan kemudian tentu menjadi anggotanya Dr. Ferry di ID, ya, secara Indonesia, dimanapun mereka berkarir nanti. Sambutlah mereka, bimbinglah mereka, dan berikanlah mereka fasilitasi, sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik sesuai dengan bakat, potensi, dan minat mereka. Dan kepada tingkat rektorat, terima kasih. Di sini ada Dr. Miranti juga dan tim yang selalu memfasilitasi prodi-prodi, termasuk di kedokteran. Kita juga sudah melakukan baiat dokter muslim secara daring dengan dokter gigi pada beberapa hari yang lalu, dan sekarang 53 orang untuk lulusan fakultas kedokteran, dan mudah-mudahan dari ini tidak berjalan terlalu lama dan bisa kita kembali kehidupan biasa. Tapi kalau seandainya diperlukan, kita pun untuk lulusan wisuda sarjana pun kita siap dengan daring. Kalau keadaannya memang tidak memungkinkan lagi kita melakukan wisuda secara biasa. Kita sesuaikan dengan kondisi yang berkembang. Kepada yayasan, kami ucapkan terima kasih banyak pada Profinalis yang telah mendukung sehingga Fakultas Kedokteran kita menjadi salah satu fakultas kedokteran terbaik di Indonesia dengan akreditasi A, dengan tingkat lulusan UKM PPD yang sangat tinggi, dan juga dengan penerimaan di pasar, baik di rumah sakit maupun di masyarakat, yang sudah sering kita terima testimoni dari orang-orang yang berinteraksi dengan lulusan-lulusan kita, semua membanggakan. Dan itu semua terjadi karena dukungan yang luar biasa, baik dari fasilitas, sumber daya manusia, pembiayaan, dan juga berbagai program-program inovasi yang diinisiasi dan juga difasilitasi oleh Yayasan YARSI. Kepada semua yang hadir, kami ucapkan terima kasih atas segala bantuan, terutama untuk teman-teman dari Rumah Sakit Pendidikan Utama, Rumah Sakit Pendidikan Satelit, dan Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi. Bapak dan Ibu lah yang telah menjadi kawah Candra di muka untuk kompetensi profesional mereka. Kesiapan, kehadiran, role modeling, contoh-contoh, dan bagaimana berperilaku profesional yang telah Bapak dan Ibu tunjukkan di institusi masing-masing, tentu inilah yang menjadi teladan yang akan dibawa oleh adik-adik kita para lulusan baru ini. Untuk itu semua kita ucapkan terima kasih, dan kepada Dr. Iken kami ucapkan selamat atas tambahan alumni. Terima kasih atas kerja selama ini, dan tolong diberikan juga dukungan terus-menerus kepada alumni kita, termasuk yang berminat untuk meneruskan pendidikannya di YARSI. Yayasan sudah bertekad untuk memberikan kemudahan-kemudahan, termasuk memberikan diskon 20% kepada SPP mereka kalau mereka ingin melanjutkan menjadi magister biomedik yang saat ini sedang dibutuhkan oleh dunia sesudah terbukti COVID ini memang dasarnya adalah biomolekular. Karena itu kepada yang berminat silakan, dan kepada semua mari kita tetap berdoa semoga bangsa Indonesia kita semua mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua insya Allah diberikan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Fasli Jaya atas sambutan. Sambutan Ketua Yayasan YARSI, Profesor Dr. Jurnalis Udin, PAK,
Waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah qailu fi kitabul karim. Allah syaitanir rajim bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wa qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma pertama-tama mari kita semua memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang dalam keadaan luar biasa sekarang ini kita masih bisa menyelenggarakan bai'ah Dr. Muslim sebanyak 53 orang. Ini kejadian luar biasa oleh karena belum pernah sebelumnya dilakukan ini, dan walaupun teknisnya masih sedikit agak bingung, tapi nanti saya kira makin lama akan makin baik. Kedua, saya ucapkan selamat kepada wisudawan wisudawati, Dr. Muslim, Dr. Muslimah kita. Semoga hari ini akan menjadi titik tolak untuk mengabdikan segala pengetahuan, keterampilan, dan segala yang dipelajari selama pendidikan di Universitas Yarsi, dan moga-moga Anda semua akan menjadi orang yang sukses. Tadi dibilangkan oleh Pak Rektor, masalah COVID-19 ini itu saya kira di dunia belum pernah terjadi. Memang ada 2018 itu wabah influenza juga dan korbannya jutaan. Dan ini barangkali saya sudah masa itu ini yang terutama hebat sekali. Saya masih ingat tahun 1946 ada wabah cacar di Indonesia. Di kampung saya itu semua orang pasti di rumah itu ada penderita cacar. Dan semua keluarga saya juga penderita cacar. Cuma saya yang survive. Jadi terjadi imunisasi yang secara natural terjadi, tapi kan jumlahnya kecil sekali. Nah sekarang upaya untuk mencari vaksin untuk COVID-19 ini belum ada. Sekarang ini seperti yang diingatkan oleh Prof. Rika dan Prof. Fas tadi, cara kita menghadapi pasien pun sekarang harus berubah. Artinya setiap orang yang datang kepada kita harus kita anggap orang ODP. Sehingga kita tidak bisa seperti semula langsung pegang tangannya, pegang ini, pegang itu dan sebagainya. Kan ada kemungkinan orang itu yang tampaknya baik-baik saja juga membawa virusnya. Dan dengan demikian nanti menularkan diri sendiri, menularkan pada keluarga aja dan sebagainya. Oleh karena itu, nanti waktu intensif, ini pengalamannya akan sangat bagus. Pilihlah tempat-tempat di mana COVID-nya ada dan COVID-nya banyak. Karena bagaimana kita mengatasi pasien-pasien dengan COVID ini, itu pengalaman yang tidak akan pernah lupa seumur hidup. Jadi, jangan cari tempat yang aman. Justru carilah tempat yang saya kira membutuhkan bantuan. Dan cara pendekatannya saya kira perlu dirubah. Tidak lagi seperti sekarang ini yang menurut saya lockdown yang dicanangkan oleh pemerintah yang PSBB ini. Saya kira masih setengah-setengah. Oleh karena itu kita lihat di stasiun-stasiun kereta api orang berjubel bertumpuk-tumpuk, di pasar-pasar orang berkeliaran begitu banyaknya. Jadi saya kira dengan cara ini wabah ini tidak akan bisa dikendalikan. Saya kira pengendaliannya itu harus lebih keras lagi, lebih ketat lagi, sehingga betul-betul kita bisa mengatasi ini. Karena obatnya nggak ada, yang ada adalah pencegahan, dan pencegahan itu adalah apa yang sekarang ini dikumandangkan, yaitu distant learning, physical distancing, social distancing, dan itu harus dengan ketat dipraktikkan. Moga-moga Anda semua menjadi pionir di sini. Kita akan ubah SOP bagaimana melayani pasien, bahkan di poli yang biasa, kalau di emergency sudah pasti lebih ketat lagi,
Tapi poli biasa pun kita harus menganggap pasien itu adalah ODP. Sehingga Anda semua nanti menyiapkan diri dengan ADP yang baik, yang tentu tidak seperti astronot di ruang isolasi, tetapi kita mengawasi diri, mengamankan diri, sehingga tidak tertular. Tidak mudah memang, moga-moga Anda semua waspada, dan kemudian terus belajar, dan memberikan informasi ini kepada kawan-kawan yang lain, pada senior-seniornya maupun pada junior-juniornya. Dan ini juga insya Allah akan jadi amal soleh. Moga-moga Anda berhasil, semoga sukses. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Jurnalis Udin atas sambutannya. Sambutan selanjutnya adalah sambutan Ketua ID Wilayah DKI Jakarta kepada Dr. Ferry Rahman MKM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Yang saya hormati dan yang saya banggakan dan yang saya cintai, Ketua Yayasan Universitas Yarsi, Profesor Dr. Jurnalis Udin. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Yarsi, Profesor Fasli Jalal. Yang saya hormati Dekan FK Yarsi, Profesor Dr. Rika Yuli Wulandari. Yang saya hormati Ketua Senat Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, Dr. Dini Wati Mukhtar. Yang saya hormati guru kami semuanya, saya lihat tadi ada Prof. Komariah, Profesor Salam Sofro, dan ada juga tadi Pak Arsad yang sudah melantunkan kitab suci Al-Quran, serta guru kami yang lainnya. Yang saya hormati Ketua Persaluni, Persaudaraan Alumni FK Yarsi, Dr. F. Mansa Iken Lubis, atau biasa saya sebut Bang Iken, serta sejawat-sejawat yang baru saja dilantik yang baru saja diambil sumpah dokter atau baiat dokter muslim pada pagi kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi kali ini kita dapat bersilaturahmi dalam suasana yang penuh keprihatinan. Kenapa saya katakan suasana penuh keprihatinan? Karena hari ini adalah suasana hal yang baru bagi kita semua dalam kehidupan kita semuanya. Sejak 16 Maret mungkin di Jakarta sudah berlaku PSBB secara tidak langsung. Pekerjaan dikerjakan dari rumah, work from home. Begitupun anak-anak kita belajar dari rumah, belajarnya online, via WA, maupun Zoom. Tentu ini hasilnya tidak optimal bagi kita. Baru-baru ini Presiden Jokowi juga menyampaikan dalam sebuah kesempatan telemedicine, pengobatan secara online, berkonsultasi secara online, atau kita kenal dengan telekonsultasi. Tentu juga kurang optimal. Kita tahu yang namanya pasien lebih senang berhadapan face to face dengan dokternya daripada berkonsultasi secara online. Dan hari ini di FK Yarsi sudah diselenggarakan baiat muslim secara online. Dan ini sudah dilakukan di universitas manapun. Tentu bagi kami juga ini bukan suatu yang kita harapkan. Yang namanya sumpah dokter tentu ada semacam suasana yang sangat haru, suasana yang sangat sakral, suasana yang perlu tangis-menangis. Namun hari ini semua dikerjakan dari rumah. Namun esensinya sudah kita dapatkan. Kenapa saya katakan demikian? Kehadiran sejawat adik-adik kami yang baru sumpah dokter atau baiat dokter sudah dinantikan oleh Ibu Pertiwi. Tadi Profesor Rika sudah menyampaikan tentang gerakan dokter semesta. Betul.
ID beberapa minggu yang lalu sudah meluncurkan namanya Gerakan Dokter Semesta. Artinya adalah dokter Indonesia tidak terkecuali siapapun itu wajib memahami dan wajib bisa menangani tentang COVID. Bahwa COVID bukan hanya pekerjaan, bukan hanya tanggung jawab dokter spesialis tertentu. Namun dokter Indonesia wajib. Gerakan Dokter Semesta menitik beratkan pada 3 hal. Pertama, dokter Indonesia wajib mengerti penanganan pasien COVID dari OTG, ODP, PDP, maupun yang sudah positif. Satu itu. Yang kedua, dokter Indonesia wajib bisa melakukan pemeriksaan COVID, baik itu swab, baik itu dengan rapid test. Baru yang ketiga, Gerakan Dokter Semesta menitik beratkan kepada dokter semesta wajib melindungi dengan APD, dari penggunaan hingga pelepasan APD. APD yang sesuai. Saya katakan pada sambutan kali ini saya singgung sedikit tentang Gerakan Dokter Semesta, karena Gerakan Dokter Semesta ini adalah yang menginisiasi pertama kali adalah gurunya Profesor Rika, yaitu Prof. David Perdana Kusuma, spesialis bedah plastik. Sejawat-sejawat sekalian, 1 minggu yang lalu saya mengikuti rapat di PPSDM. Dalam rapat PPSDM bersama Profesor Kadir, spesialis THT, bahwa ke depan internship akan dirubah pemodelannya. Ada 3 hal yang saya dapat. Yang pertama adalah, tapi ini belum diputuskan, tapi dalam waktu dekat akan diberi kabar. Kemungkinan internship karena ini dalam suasana pandemi COVID tidak 1 tahun, tapi lamanya mungkin 6 bulan. Nah, kita tunggu nanti keputusan resmi pemerintah. Yang kedua, bagi adik-adik kita yang mengikuti internship hari ini, dipermudah untuk sekolah ke jenjang PPDS, ke sekolah ke jenjang spesialis yang berikutnya. Itu dipermudah. Baru yang ketiga, internship besok bagi adik-adik tidak hanya mendapatkan bantuan biaya hidup dasar, tapi akan ada insentif tambahan sesuai janji Presiden Jokowi bahwa akan ada insentif yang lebih bagi dokter Indonesia yang turut aktif menangani COVID. Ini mungkin informasi terkait dengan internship yang akan dihadapi oleh adik-adik kita semuanya. Sejawat-sejawat semuanya, adik-adikku semuanya, saya bangga sekali, saya sebagai alumni FKYRC, saya tahu persis saya dididik di FKYRC, namun hari ini saya hadir pada hari yang berbahagia kali ini memberikan kata sambutan mewakili ID wilayah DKI Jakarta. Ada poin-poin yang ingin saya sampaikan bagi sejawat, bagi adik-adik kita semua pada saat nanti di lapangan. Yang pertama adalah hormati insan manusia sesuai dengan tadi sumpah dokter yang sudah dilafalkan. Itu wajib. Yang kedua adalah hormati sejawat kita. Jangan saling menjelekkan, jangan saling menggutu apalagi di medsos. Yang ketiga, kewajiban bagi sejawat kita adalah mengupdate keilmuan kita melalui jurnal-jurnal. Banyak sekali jurnal-jurnal yang sangat free, apalagi di YARSI juga ya kan sudah memfasilitasi dengan jurnal-jurnal pengetahuan yang sangat terbarukan. Itu bisa dimaksimalkan. Lalu yang berikutnya, pahami tentang kode etik kedokteran. Kita tahu mungkin adik-adik bisa download, bisa pada saat saya kuliah di FKYRC, yang memberikan materi adalah Profesor Komariah. Dipahami, dipelajari lagi. Bagaimana kita memperlakukan sejawat kita itu penting sekali. Jaga marwah Ikatan Dokter Indonesia. Dan yang paling penting adalah jaga nama baik alma mater kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena FKYRC dikenal karena religiusnya. Dikenal karena keislamannya yang sangat kuat. Jaga nama baik kita. Kita sendiri sebentar lagi akan memasuki ladang medan yang sangat berat. Saya katakan medan yang sangat berat. Universitas kehidupan, universitas yang sebenarnya. Disinilah ujian adik-adik semua mengabdi di Ibu Pertiwi. Dan mungkin itu pesan dari Ikatan Dokter Indonesia. Sekali lagi selamat sudah menjadi sejawat kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada orang tua, pertama kali kepada orang tua yang telah membantu adik-adik kita ini
hingga ke jenjang yang menjadi seorang dokter yang dinantikan pengabdiannya di masyarakat. Kedua, terima kasih kepada Universitas Yarsi secara keseluruhan, baik itu dari rektorat maupun dari fakultas, termasuk guru kita, terutama di guru kita di Universitas Pendidikan yang telah mencetak adik-adik ini hingga menjadi seorang dokter. Mudah-mudahan keberkahan buat kita semuanya. Akhirul kalam, mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan Ketua Persaudaraan Alumni Yarsi oleh Dr. Irmansyah Iken Lubis MM. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cintai Profesor Dr. Jurnalis Udin, selaku Ketua Yayasan Yarsi. Yang saya hormati Profesor Fasli Jalal, Rektor Universitas Yarsi beserta jajaran. Yang saya cintai Profesor Rika, Dekan FKUY beserta jajarannya. Rekan dari kolega dari IDI yang kebetulan juga adik saya, Dr. Ferry Rahman MKN. Kalau di struktur organisasi alumni, dia adik saya. Tapi kalau di organisasi profesi, dia jadi abang saya ini. Baik, dan juga perwakilan-perwakilan dari rumah sakit jejaring Yarsi. Para orang tua yang berbahagia hari ini, dan juga adik-adik dokter muslim baru yang baru saja dibaiat. Hari ini mungkin tonggak sejarah baru bagi Yarsi, di mana seperti yang tadi disebutkan bahwa baiat baru kali ini kita lakukan secara daring. Dan ini merupakan menurut saya suatu hal yang dalam tanda kutip terpaksa, namun menjadi semacam pengakuan bahwa Yarsi pun secara teknologi tidak kalah dengan yang lain. Jadi artinya di samping dari memang ini merupakan suatu bencana bagi umat manusia saat ini, kita di Yarsi pun sudah siap untuk era teknologi. Baik, adik-adik yang saya cintai, menjadi seorang dokter itu memang kelihatannya hebat, ya, kelihatannya hebat. Tapi tidak akan hebat kalau tidak disertai dengan hati nurani yang benar-benar untuk mengabdi kepada masyarakat. Saya sangat sedih saat ini, kebetulan saya juga dipercaya untuk menjadi Ketua Perhimpunan Dokter Umum Indonesia untuk Komisariat Jakarta Selatan. Setiap hari ratusan WhatsApp masuk di handphone saya hanya berteriak karena kekurangan APD, terutama masker bagi teman-teman dokter yang ada di klinik maupun di praktik mandiri. Klinik dan praktik mandiri tidak seperti rumah sakit, di mana poli-polinya bisa tutup. Nah, sedangkan kalau klinik tetap harus buka, kenapa? Tidak ada lagi pilihan masyarakat untuk pergi kecuali ke klinik. Nah, yang membuat saya sedih bukan karena mereka berjibaku untuk menangani pasien, karena memang itulah jati diri seorang dokter. Tetapi yang membuat saya sedih adalah banyaknya rekan-rekan atau kolega-kolega dokter yang akhir-akhir ini menjadi pedagang dadakan. Pedagang dadakan artinya dalam rangka bencana ini justru bermain menaikkan harga APD. Nah, menurut saya ini suatu hal yang salah sekali. Mudah-mudahan adik-adik nanti di lapangan tidak seperti itu. Nah, adik-adik akan dikirim untuk internship di daerah-daerah ataupun di manapun pilihan adik-adik nanti. Pesan saya satu, karena ini juga banyak sekali, kebetulan anak-anak dari dokter-dokter yang ada di Jakarta Selatan ini banyak sekali yang punya anak dokter dan masih internship. Dan kalau saya hitung, lebih dari 30 orang dokter-dokter internship ini tertular COVID di rumah sakit yang tempat mereka internship. Memang kelihatannya kalau saya telaah adalah penyebab utamanya adalah memang keterbatasan dari APD, di mana
terkesan, ini juga mungkin ada catatan bagi rekan-rekan di PBID maupun di ID wilayah, terkesan bahwa residen dan internship ini dinomorduakan dalam tanda kutip dalam hal pembagian APD. Padahal pekerjaan mereka saya rasa cukup berat. Nah, jadi mohon adik-adik nanti pada saat bertugas di lapangan, walaupun itu rumah sakit kecil, tetap berhati-hati. Protokol-protokol jangan dilanggar, jangan dianggap remeh, karena memang itulah salah satu-satunya yang bisa melindungi kita. Ya, saya tidak mengatakan bahwa semua harus memakai baju astronot seperti tadi Prof. Jurnalis juga katakan, tidak semua harus pakai baju astronot. Tetapi secara kita harus ada lihat level mana kita berada. Di level 1 kah, level 2 kah, atau level 3 kah. Sesuaikanlah APD yang kita pakai. Jangan sampai nanti kita terlalu, apa istilahnya ya, berlebihan. Nah, terakhir mungkin pesan saya, dan ini selalu saya sampaikan di setiap kali ada baiat, memang saat ini sudah tutup semua warung-warung di belakang kampus. Ya, nanti pada saat setelah selesai nanti wabah ini, main-main ke sana, minta maaf kalau ada hutang piutang yang ada di belakang-belakang itu, ya, di warung-warung Didi dan segala macam, itu selesaikanlah, ya, karena memang itu nanti dibawa mati oleh kita nantinya. Saya rasa itu dulu dari saya. Persaluni siap membantu. Silakan dihubungi kakak-kakak, adik-adik ini ada di mana-mana, dari ujung Aceh sampai ujung Papua ada semua, dan kami sangat-sangat senang dalam membantu adik-adik dalam rangka apapun juga. Silakan saja dihubungi kakak-kakak, dan saya sangat bangga kemanapun saya pergi di Indonesia ini, saya bangga menjadi alumni YARSI. Kenapa? Semua cemburu terhadap YARSI, karena begitu hebatnya ukhuwah yang ada di antara alumni YARSI yang ada di seluruh Indonesia. Pertahankanlah ukhuwah itu, jangan sungkan menegur sapa kakak-kakak Anda, abang-abang Anda, karena mereka semua itu sangat senang dengan kekeluargaan yang ada. Saya rasa itu saja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Iken atas sambutannya. Hadirin sekalian, inilah profil peserta baiat Dr. Muslim periode April 2020. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, nama-nama orang tua yang akan dibacakan tanpa menggunakan gelar. Dr. Airlangga Putra Husni Lubis, putra dari Bapak dan Ibu Nirwan Husni Lubis dan Dewi Husni Lubis. Dr. Kinetika Martilian Nintiningtyas, putri dari Bapak Hadik Trianto dan Ibu Ati Kaswati. Dr. Nabilah, putri dari Bapak Syaugi Sahab dan Ibu Azizah. Dr. Rahmadini Elkri, putri dari Bapak Zulmakri dan Ibu Elwati. Dr. Deni Rahmat, putra dari Bapak Marhakim dan Ibu Maria. Dr. Petra Fredinosa Hadriansa, putra dari Bapak Dudi Sumarhadi dan Ibu Mercy Bintri Handriana. Dr. Tiara Windasari Agusti, putri dari Bapak Asep Agus Sodikin dan Ibu Imas Rohima. Dr. Yolanda Safitri, putri dari Bapak Syafarudin dan Ibu Lita Wardani. Dr. Aguswan Purwendo, putra dari Bapak Amrullah dan Ibu Nilawati. Dr. Hairun Nisa, putri dari Bapak Hizul Ahmedi dan Ibu Arika Alfiana. Dr. Deni Susanto, putra dari Bapak Safarudin dan Ibu Nurelan.
Dr. Hani Ardian Holis, putra dari Bapak Muhammad Holis Daud dan Ibu Yusroren Elizabeth. Dr. Kaila Audivisi, putri dari Bapak Danke Derajat dan Ibu Tintin Kiman. Dr. Liza Astrina Devi, putri dari Bapak Laswanto dan Ibu Zaida Maisar. Dr. Nabila Rizdiana Putri, putri dari Bapak Wahyu Supriyatna dan Ibu Heni Lidiani Ihsan. Dr. Sekar Cesaruni, putri dari Bapak Maris Mansal Marzuki dan Ibu Marianti Bukhari. Dr. Sally Fiani, putri dari Bapak Devia Bernadi dan Ibu Teti Endriani. Dr. Adiska Marsalipia Dewi Rahma Fitri, putri dari Bapak Surahtono dan Ibu Diah Erti Mustikawati. Dr. Ahdan Aufa, putra dari Bapak Habib Johri dan Ibu Rohayati. Dr. Andina Dewanti, putri dari Bapak Gunawan Budi Santoso dan Ibu Yuliana Lati. Dr. Anissa Fikriani, putri dari Bapak Ali Fikri dan Ibu Dian Yudi Putranti. Dr. Arliza Mirza Dian Prastiwi, putri dari Bapak Budianto dan Ibu Ngadiningsi. Dr. Arum Prabu Ningtyas, putri dari Bapak Baskoro Yudo Birowo dan Ibu Dwi Karti Handayani. Dr. Asilah Hamidah Assegaf, putri dari Bapak Abu Bakar Assegaf dan Ibu Hani Mulyani. Dr. Dea Melinda Sabila, putri dari Bapak Undang dan Ibu Dede ST Hamzah. Dr. Devinta Dia Widiani, putri dari Bapak Sudarto dan Ibu Eni Widianingsi. Dr. Eli Susanti, putri dari Bapak Mislan dan Ibu Sanem Rahayu. Dr. Faisal Muhammad, putra dari Bapak Firman Sahlubis dan Ibu Maryam. Dr. Faisal Anwar, putra dari Bapak Anwar bin Abdul Hamid dan Ibu Dani Rahayu. Dr. Farah Faria, putri dari Bapak Hamis Azan dan Ibu Sadia. Dr. Hajar Hania, putri dari Bapak Nur Yahman dan Ibu Sri Nur Hayati. Dr. Harsa Denanda Putra, putra dari Bapak Yafri Razak dan Ibu Lisya Anggria. Dr. Heva Normalita Putri Mahmud, putri dari Bapak Heru Mahmudi dan Ibu Khalifah. Dr. Iga Faldini Gozali, putri dari Bapak Andi Ghazali Said dan Ibu Ida Farida. Dr. Ike Kumalasari, putri dari Bapak Mulyadi dan Ibu Ida Mardiana.
Dr. Kartika Widyanindita Kusumawati, putri dari Bapak Bayu Wisnumurti dan Ibu Eis Mulyati. Dr. Miftahun Alif Sugeng, putra dari Bapak Sugeng Prasetyo dan Ibu Puji Solehati. Dr. Mita Ayu Ardianti, Dr. Muhammad Alfiansa, putra dari Bapak Arifuddin dan Ibu Darmiati. Dr. Muhammad Rezki Saputra, putra dari Bapak Bambang Poncokusumo dan Ibu Maharani. Dr. Nadila Adani, putri dari Bapak M. Syahroni dan Ibu Eliza. Dr. Nadia Hardianti, putri dari Bapak Edi Martoyo dan Ibu Gina Suhargini. Dr. Nerisa Arfiana Rahadianti, putri dari Bapak Fahrudi Suratmaji dan Ibu Herlina Endang Setiorini. Dr. Prima Paramita Murbarani, putri dari Bapak Joko Sumartojo dan Ibu Desi Elvirawati. Dr. Putri Rahmawati, putri dari Bapak Surahman Adi Sudianto dan Ibu Siti Aminah. Dr. Reski Ramadan, putra dari Bapak Muhammad Yasir dan Ibu Nevi Humairo. Dr. Rizky Fauzi Rahman, putra dari Bapak Ropiko dan Ibu Sumiati. Dr. Rizky Marfira, putri dari Bapak Mizan dan Ibu Rita Kesumawati. Dr. Rizky Karanggono, putra dari Bapak Hapsoro Wahyu Priyanto dan Ibu Istuti Andayani. Dr. Satrio Madipurwo, putra dari Bapak Edi Purnomo dan Ibu Maya Handiarti. Dr. Sabrina Setiasari, putri dari Bapak Agus Setiadi dan Ibu Sari Ekayanti. Dr. Siti Soliha, putri dari Bapak Aput dan Ibu Puspita. Dr. Yobi Arisaputra, putra dari Bapak Yaswar dan Ibu Nela Andaryati. Demikianlah profil dari peserta Baiat Dokter Muslim periode April 2020. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Andes M. Arsyad MA. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyatil ijabah wa binniyati ridhailah wa binniyati sihah wal afiyah thumma litaf'il bala wa li jami'i syuhada al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وعن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم اجعل نيتنا نية المخلصين وعملنا عمل الصالحين وذنوبنا ذنوب المستغفرين وحياتنا يا الله حياة العلماء وحياتنا يا الله حياة العلماء وحياتنا يا الله حياة العلماء وموتنا موت الشهداء واخسرنا غدا يا الله في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من أهل جامعة يرسي خاصة من أهل جامعة يرسي خاصة من أهل جامعة يرسي خاصة ومن بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ketua Senat Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi menutup upacara Baiat Dokter Muslim periode April 2020. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, sidang terbuka Senat Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi dalam rangka upacara Baiat Dokter Muslim periode 21 April 2020 dinyatakan ditutup. Hadirin sekalian, sampailah kita pada penghujung acara. Sebelum kami akhiri, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Kepada operator, kami persilakan. Siap untuk gaya kepala tangan. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, sekarang untuk yang gaya bebas. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekarang untuk layar berikut yang tertampil. Gaya kepala tangan. Oke, siap ya. Gaya kepala tangan ya. 38 siap. 19 semuanya nih 5. Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar.
Jadi sekarang gaya bebas. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, sekarang slide berikutnya. Oke, siap ya. Sekarang gaya kepal tangan. Siap. 25, 33, 48, kepal tangan. 52, 13, 3, 9. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Nomor 46 diulang. Nomor 46 ulang. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas sekarang. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, layar 4 sekarang. Gaya kepal tangan. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, selesai. Terima kasih. Dengan demikian, berakhirlah rangkaian acara Baiat Dr. Muslim Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi periode April 2020. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya kepada Ketua dan Anggota Senat Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, kami persilakan untuk meninggalkan layar. Dan diikuti oleh hadirin semua, kami persilakan untuk meninggalkan layar. Terima kasih.